Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk membuat slide master, ya, pembuatan template Microsoft PowerPoint dengan menggunakan slide master. Oke. Sebelumnya saya buka dulu PowerPoint. Saya buka buat dokumen baru, blank presentation. Silakan Anda bisa diatur untuk desain ininya, slide size-nya mau yang 4:3 atau untuk yang widescreen 16:9 ya. Silakan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya kita pakai yang 16:9 saja. Oke, kita akan membuat sebuah slide master. Slide master itu apa sih? Jadi slide master itu kan PowerPoint itu kan merupakan perangkat lunak yang mudah dan sering digunakan ya untuk membuat media presentasi. Nah, dalam PowerPoint terdapat menu-menu yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengembangkan media presentasi lebih menarik, lebih interaktif ya, dan pastinya harapannya lebih menyenangkan. Nah, di sini pembuatan template akan dilakukan dengan menggunakan slide master ya. Ketika kita membuat dokumen baru dokumen PowerPoint baru, maka otomatis kan template-nya seperti ini ya kalau kita pakai blank dokumen ya. Oke, biarkan saja ini untuk halaman judul biasanya seperti ini, halaman sampul, biarkan saja. Kita akan membuat sebuah tampilan dari PowerPoint kita, misalnya menyerupai halaman web atau apa gitu ya. Kita buat sederhana saja ya. Ini saya hanya membuat contoh saja, nanti bisa dikreasikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, misalnya saya membuat untuk ini untuk bagian atasnya seperti halaman web, misalnya warna bisa diatur, silakan. Misalnya warna saya pakai warna terserah ya, formatnya, kemudian shape fill-nya misalnya saya outline-nya saya nggak pakai, misalnya begini ya. Oke. Kemudian untuk background sini yang bawahnya nanti Anda bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Untuk sementara misalnya saya pakai warna yang ini dulu ya. Saya buat ini lagi, seukuran dengan ini ya. Oke. Nah, misalnya shape fill-nya saya outline-nya nggak pakai. Untuk warna dalamnya misalnya saya pakai warna kira-kira yang masuk apa ini. Oke, misalnya ini boleh, atau warna yang lebih ini lagi terang. Nah, misalnya begini ya, warna peach. Oke, saya membuat seperti ini. Kemudian jadi ini nanti untuk headernya, ini bagian untuk kontennya. Nanti Anda bisa atur lagi apakah bagian kontennya ada bingkainya lagi ya, silakan Anda bisa atur ya. Oke, kemudian ya tadi sudah Anda bisa rubah warna-warnanya, bisa pakai warna-warna, misalnya pakai preset yang sudah ada di sini misalnya, sehingga warnanya agak
ada efek glossy, ada shadow mungkin kan gitu ya. Oke, kemudian kita buat lagi shape oval, misalnya kita taruh di sebelah sini ya. Ini untuk apanya? Ini untuk ini saya minimize saja. Nah, misalnya saya taruh di sini. Nah, warnanya kita samakan dengan atas boleh, misalnya outline-nya saya nggak pakai, cuma shape fill-nya ini pakai eyedropper boleh untuk menyamakan. Nah, pakai ini. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Jadi ini nanti untuk menampung tombol next dan previous misalnya. Ya. Oke, kita buat tombol untuk next dan previous-nya. Kemudian untuk mengganti warna ya silakan, tadi sudah saya demonstrasikan, bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, efeknya boleh ya kan. Oke, kemudian berikutnya kita akan buat untuk menu bagian atas ini ya. Sebetulnya Anda bisa ngikutin langkah-langkah yang ada di modul, tapi mungkin ada yang bingung ya, boleh saya buatkan ini ya. Kayak misalnya saya pakai yang rectangle yang ada roundednya, yang pojok-pojoknya tidak bersudut tajam ya, tidak siku-siku, jadi ada lengkungannya. Misalnya saya buat begini misalnya untuk menunya ya. Oke, atur warnanya, misalnya warnanya saya pakai warna pink, kemudian saya pakai outline-nya, misalnya saya kasih outline misalnya warna outline apa ini, orange misalnya. Ini warnanya agak gelap sedikit, ya agak terang sedikit, sorry, atau warna lain. Silakan Anda bisa atur warnanya supaya match gitu ya. Ya, harapannya ketika Anda presentasi ini akan menjadi karakter Anda. Oh, ketika ada yang melihat slide-nya seperti apa, oh ini slide-nya si A, ini slide-nya si B, begitu ya. Oke, kalau sudah di sini misalnya agak panjangkan dikit. Nah, di sini saya lakukan duplikasi saja biar cepat ya. Saya pakai Ctrl D delta ya. Seleksi Ctrl D. Nah, kan sudah ada di sini, saya atur di sini. Nah, kemudian saya Ctrl D lagi, otomatis dia mengikuti posisinya. Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Nah, kita punya 5 ya misalnya. Nanti ini untuk menu-menu untuk multiple selection seperti ini, saya pakai klik kemudian tekan tombol kontrol kemudian seleksi yang lain ya. Jadi multi selection, menyeleksi lebih dari satu ya. Ini nanti untuk menu misalnya ada pendahuluan, kemudian ada misalnya kajian pustaka. Ketika anda presentasi kan gitu kan, mulai dari pendahuluannya apa, kajian pustakanya apa, metodenya bagaimana, misalnya hasilnya hasil dari melakukan itu apa, dan kesimpulan misalnya kan gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda membutuhkan yang lain ya silakan disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan berapa menu yang pengen Anda tampilkan di sana ya. Jadi silakan disesuaikan, diatur posisinya kira-kira pas di tengah gitu ya. Oke, kemudian saya akan menambahkan tombol untuk home ya. Kalau di ini kan biasanya kan ada tombol home. Tombol home itu untuk kembali ke
halaman awal ya, boleh dengan misalnya pokoknya ke halaman sampul begitu ya. Oke. Jadi di sini saya sama seperti tadi, insert shape. Nah, kita pilih yang bagian bawah, di sini ada ini. Nah, ini ada active button, ini ada gambar rumah. Klik aja di sini. Misalnya saya taruh di sini. Nah, tombol home saya taruh di sini. Nah, otomatis karena action button ada action settingnya. Ketika saya mau buat selesai, muncul kotak dialog seperti ini. Tinggal Anda atur hyperlinknya to first slide ya, karena ini kan tombol home, maka ini hyperlinknya to first slide ya, slide pertama. Bisa Anda terapkan sound boleh di sini. Ini banyak yang sudah tersedia di sana ya. Oke, kalau tidak ya tinggal dihilangkan saja. Misalnya begitu. Atau bisa juga ketika diklik action home ini run program, menjalankan program, diklik saja browse programnya mana. Nah, cari kan begitu ya. Oke, nah, dalam hal ini kita hyperlink to first slide atau slide pertama, klik OK. Nah, warnanya bisa kita ubah. Ya, home kan biasanya warnanya hijau misalnya kan gitu ya. Silahkan disetting saja sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira match gitu aja ya. Misalnya home saya taruh di sini, kemudian saya kasih satu lagi yaitu tombol untuk close ya, tombol untuk close. Ya, saya taruh di sini misalnya tombol home, kemudian saya insert lagi tombol close, misalnya saya pakai nih. Nah, si tanda silang ya. Bisa kita atur posisinya, kemudian bisa juga kita nanti atur warnanya. Ya, biasanya ini warnanya kita kasih sendiri saja, outline-nya warnanya merah, kemudian warna dalamnya juga merah. Nah, untuk close, atau ini mungkin terlalu tajam, pakai yang agak marun nggak apa-apa. Nah, gini ya, ini untuk close. Nah, diklik saja ya, kita bikin close, kemudian insert sama, karena ini kita buat manual bukan dengan menggunakan insert yang di shape ini adalah action button kan gitu ya. Kita pakai ini, tanda ini manipulasi sendiri. Kita berikan actionnya sendiri di sini, di seleksi, kemudian insert, kemudian pada action. Nah, di sini hyperlinknya to, berarti kemana? Berarti karena keluar, maka kita pilih yang apa? End show. Boleh dikasih suara, boleh ya. Highlight klik, boleh ya. Misalnya kita oke. Terserah, boleh diatur-atur, dicoba-coba, silakan. Oke, kemudian apa namanya? Kita buat, kalau tadi di sini sudah ada kotak untuk tempat untuk kita nanti next dan previewsnya, kita buat tombol untuk arah kanan dan arah kirinya. Anda boleh pakai arah panah seperti ini. Anda boleh pakai simbol segitiga juga boleh. Misalnya begini juga boleh. Mungkin di modul saya pakai tombol arah kanan kiri ya. Di sini saya pakai gambar segitiga saja ya. Oke, shape fill-nya saya atur, warnanya, fill dan outline-nya saya samakan misalnya begini. Nah, supaya ada dua, kita duplicate saja, duplicate. Nah, begini, tinggal diatur posisinya, diputar menghadapnya ke sini. Nah, begini kira-kira.
Nah, gini ya. Oke, kita taruh di sini. Nah, sesuaikan dengan tempatnya ya. Tempatnya kalau kurang besar ya dibesarin, kalau kebesaran ya dikecilin, gitu aja. Nah, ini pakai tombol shift saya tarik ya, tarik pakai tombol kontrol ya, jadi membesarnya langsung atas bawah secara otomatis. Nah, terlalu besar saudara-saudara. Oke, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, untuk panjangnya oke, seperti ini ya. Misalnya ada tombol next dan tombol previous ya. Kita kasih action dulu, boleh ya. Kita kasih action dulu. Kalau yang ini klik insert action, kita pilihnya berarti hyperlink to-nya next slide ya. Oke, kalau yang ini berarti hyperlink to-nya apa? Previous slide. Oke, klik oke. Masalah ini silahkan nanti diatur ya, ada soundnya atau tidak gitu. Seperti ini. Kemudian kita ubah menunya di sini. Kan tadi kan kita atur pendahuluan dan sebagainya, diklik saja langsung kita ketikkan pendahuluan misalnya. Nah, ini teksnya kita bisa atur. Warnanya misalnya warnanya apa ini? Misalnya boleh lah seperti ini. Kita besarkan bold misalnya. Oke ya, ini menunya supaya cepat. Nah, copy saja. Nah kan, oh nggak mau ya. Oke, jadi ini kita pakai format painter. Double klik, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini ya. Jadi ketika kita menuliskan di sini otomatis misalnya setelah pendahuluan apa tadi ada kajian, jadi teksnya sudah formatnya sama seperti ini, karena yang tadi di sini kita kopikan ke sini, ke sini, ke sini, dan sini formatnya ya. Kajian pustaka. Oh, terlalu besar, kecilkan nggak apa-apa. Nah, biar sama di sini juga kecilkan sekali ya. Kajian pustaka. Kemudian di sini ada metode pelaksanaan misalnya begini. Kemudian berikutnya ada hasil dan pembahasan, kecilkan sedikit nah sehingga gak kelihatan. Kemudian di sini kesimpulan dan saran misalnya. Nah, ini boleh ke bawah juga boleh begini. Oh, nggak mau ya, berarti sudah biarkan seperti ini saja ya. Kemudian setelah itu kita buat lagi untuk teksnya, paling tidak judulnya di sini ya. Misalnya boleh ya sesuai dengan prodinya. Misalnya kalau saya prodinya di informatika ya, saya bikin misalnya di sini text box. Sorry, saya bikin text box baru misalnya
sini dulu ya. Teknik informatika, kemudian Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Silakan nanti Anda disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita taruh di sini. Nah, fontnya diatur, silakan. Kira-kira warnanya apa yang terlihat dan pastinya mudah dibaca. Tipe fontnya juga disesuaikan, misalnya kita pakai ini nggak cocok ya. Oke, silakan dicoba-coba saja pakai fontnya. Ini contoh saja misal, atau biar ini misalnya pakai MC Roman juga boleh ya. Oke, misal ya, silakan Anda nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan pastinya. Boleh dikasih logo, boleh. Misalnya di sini saya insert logo saja ya. Gambar mana, gambar picture. Kita ambil yang misalnya yang ini, all layer, kasih dulu di sini. Nah, biar gagah ya, ada logonya. Wush. Nah, begini. Silakan Anda bisa atur sesuai dengan kebutuhan pastinya. Oke. Setelah ini kemudian kita select all. Ini kan tadi kan kita sudah bikin tampilan nih ceritanya nih, kan gitu ya. Kita Ctrl A, klik bebas dulu, Ctrl A, artinya semuanya ya. Kecuali ini yang tadi kan ini untuk judul ya. Tekan tombol Shift, kemudian diklik yang tidak ingin diikutkan. Tekan tombol Shift, tahan, kemudian diklik kiri. Ini kan nggak ikut. Nah, jadi yang diseleksi hanya ini saja. Oke. Kemudian saya Ctrl X. Nah, di cut. Nah, kan jadi kembali ini cuma ini aja ya. Tadi kan awalnya cuma ini. Kemudian kita pakai view, kemudian kita masuk ke slide master. Nah, di slide master ini sudah berapa menit? Ya, 24 menit ya. Di slide master ini kan sudah kita masuk slide master sudah ya tadi ya. Saya ulangi, view kemudian slide master, munculnya di sini ya kan. Saya taruh di yang bagian ini ya. Oke, saya ulangi, di slide master saya close ya. Tadi gimana? View kemudian saya pilih slide master. Nah, akan masuk di sini ya. Kemudian saya klik di yang paling atas ini untuk temanya ya. Jadi saya taruh di sini, kemudian saya Ctrl V. Tadi kan sudah Ctrl X ya di sana ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi otomatis yang di sini kan berisi ini. Ya, jadi ini itu merupakan layout. Ya, layout untuk semuanya. Nah, kemudian Anda bisa atur layout yang lain. Ini layout yang digunakan. Nah, ini untuk judul kan gitu kan. Nah, jadi ini bisa diatur ini. Anda boleh atur ininya boleh. Klik untuk
merubah judul misalnya, kan, klik untuk merubah subjudul misalnya, ya, gini boleh. Ini kasih tanggal boleh, footernya ini nggak usah. Misalnya Anda mau pakai footer boleh, misalnya footernya selalu tertulis apa misalnya, ya kan. Nah, di sini juga ya sama, di layoutnya di sini ini saya pakai send to back. Nah, jadi ini kan kelihatan ya. Oke, footernya misalnya ini kan layout untuk semuanya ya. Footernya bisa diatur, ini pakai tanggal. Nah, ini nggak usah. Misalnya footernya misalnya kita kasih atur misalnya ya nama kita boleh. Nah, misalnya begini, fontnya bisa diatur boleh ya. Jadi kan ini kan tadi tertutup gambar ini ya, jadi saya gambarnya klik send to back ya, jadi di belakang teks ini ya. Untuk pengaturan ini silakan begini diatur lagi. Kemudian ini untuk materi, menampilkan materi, kita atur posisinya ya. Kalau yang ini footernya kita ganti ya, saya copy saja biar nanti cepat. Di bagian menu, yang menu materi ya kan, ini judulnya sini, nah atur posisinya misalnya. Nah begini, ini untuk nomor halamannya boleh kasih di sini nomor halaman. Nah ini kenapa kok ini panjang begini, kan pengaturannya tadi di sini. Nah ini kalau misalnya mau ini ya jangan terlalu panjang, di sini aja. Nah segini aja misalnya ya, berarti tinggal diatur nih nomor halamannya. Nah itu kan jadi nggak terlalu panjang ya. Silakan, ini nomor halamannya ya kan, begini ya. Oke, ini kalau misalnya Anda mau langsung dikasih ya silakan klik untuk merubah. Nah, sama di sini pun sama misalnya kan, itu kan kalau mau dirubah. Nah ini misalnya mau dikasih animasi langsung di sini, jadi nanti Anda ketika membuat PowerPoint Anda tinggal masukin materinya saja ya. Jadi di sini kita pakai animation. Nah, di bagian di modul ada pembahasan animasi tersendiri, silakan nanti bisa diikuti di sana. Misalnya saya pakai yang sederhana saja di sini. Anda bisa atur ya di animation pane-nya. Ini kan nomor 1 semuanya ya. Nah, kita klik di sini, langsung saja klik kanan, kemudian start on click, otomatis ya masing-masing ini 1 2 3 4 5 bergantian. Jadi ini ada topik, subtopik, subtopik. Nah, ketika pengen dibesarkan ya diseleksi aja, dibesarkan dikit. Jadi kita yang kita rubah itu pada bagian ininya apa namanya, template-nya. Yang lain silakan disesuaikan ya. Nah, ini masih terlalu panjang ini. Ada footernya enggak sih? Nah, ini footernya diatur lagi. Nah, supaya lebih enak ya. Silakan bagian layout yang lain. Nah, ini kan untuk menampilkan gambar yang berkolom ya. Bisa diatur begini. Teksnya mau dirubah juga boleh. Nah, silakan, terserah ya. Tinggal ini footernya tinggal diatur.
Ini kan tadi sudah posisinya segini ya, karena sudah diatur pada bagian lain. Silakan bagian-bagian yang lain diatur semuanya, ya, sesuai dengan kebutuhan layout-layout yang lain, ya, bagian yang miring dan sebagainya. Silakan. Ya, sementara saya contohkan sampai segini saja dulu. Kemudian untuk animationnya, tadi kan di modul kan ada di sini misalnya klik kanan, ada effect, timing. Silakan Anda bisa atur-atur di sana. Oke. Kalau sudah, kita sementara slide masternya keluar dulu, slide master kemudian close. Nah, kan otomatis begini kan. Kemudian kita buat slide baru, Ctrl M, ya, atau new slide. Nah, kan gini kan. Nah, otomatis kan dia kan pakai yang kayak gini. Ketika saya, nih ya, dan Anda lihat di sini kan, klik untuk merubah. Nah, di sini juga klik untuk merubah judul. Sudah sesuai dengan ini. Kontrol ini. Jadi ini untuk membuat pendahuluan misalnya. Pendahuluan misalnya. Kemudian kita buat lagi untuk kajian pustaka. Ya. Misalnya kita mau ketengahkan ini gimana ya? Langsung aja di sini ya. Kita kembali ke slide master. Yang ini ya, ini itu kita pakai tengahkan, kemudian di bold misalnya, underline misalnya, kan gitu kan. Kita close master view-nya, otomatis dia berada di tengah ya. Pendahuluan, kajian pustaka, bikin lagi metode, pelaksanaan, kemudian kita bikin hasil dan pembahasan, kemudian kita buat lagi satu lagi untuk kesimpulan dan saran. Oke. Nah, untuk apa saya membuat seperti ini? Jadi ini supaya kita ketika diklik pendahuluan langsung menuju ke sana dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah ada halaman ini, ya kan, template-nya kan, tiap halaman, tiap menunya sudah ada halamannya, baru kita kembali ke slide master lagi ya. Jadi tadi kita kembali ke sini cuma kita menambahkan ini sesuai dengan menu-menu yang ada. Kemudian kita ke slide master lagi, view, kemudian slide master. Kita ke bagian layoutnya. Nah, di sini kan menu ini kan yang lain sudah ada linknya. Kalau ini untuk end show, ini untuk first slide, ini previews, ini next kan gitu. Kalau menu ini kan belum ada. Ini diklik saja, kita kasih insert, kita pakai hyperlink. Ya, kalau pakai action bisa nggak? Kalau pakai action sini cuma next slide, preview slide kan gitu ya. Jadi kita pakai hyperlink saja. Hyperlinknya kemana? Kita ke place in this document, pada dokumen ini. Karena kita pendahuluan maka ke sini, pendahuluan, klik. Gitu. Oke. Begitupun ini kajian pustaka, kita kasih hyperlink this document, kajian pustaka, oke. Kemudian metode pelaksanaan, hyperlink metode pelaksanaan, kemudian hasil dan pembahasan. Ini kotaknya ya yang diseleksi, hyperlink, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir ini kesimpulan dan saran, hyperlink untuk kesimpulan dan saran. Oke, begitu saja ya. Kemudian kita keluar dari slide master lagi, close. Nah, sekarang kita selesai membuat slide master. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Kita kembali ke slide master dulu. Slide master. Ini layout ini Anda bisa ubah namanya. Misalnya di sini klik kanan, rename layout misalnya. Title and content misalnya kita ubah penampil materi. Misalnya begitu. Yang bagian sini ini kita rubah nama layoutnya itu halaman judul, rename, boleh yang lain. Kelihatannya di mana? Oke, kita close ya. Kita ke sini lagi, coba kita lihat di sini.
layoutnya kita pakai yang mana? Nah, ini penampil materi, halaman, judul. Nah, yang lain kalau Anda ubah ya nanti berubah semuanya. Oke, sudah ya di sini. Nah, coba kita jalankan. Pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil. Nah, ini home, ini ke. Nah, kenapa kok home nggak ada ini ya kan? Ini kan judul ya kan? Kayak misalnya ini supaya terlihat jelas. Judul, ini sub judul, kemudian di sini materi, isi materi, ini pendahuluan misalnya. Oke, kita kasih di sini aja ya. Isi kesimpulan, ini isi pembahasan, ini isi metode, ini isi kajian misalnya begini ya. Ini supaya ada pembedanya saja. Coba kita jalankan F5 kan ada judulnya, pendahuluan. Kok belum muncul? Klik dulu. Nah, animasinya kan tadi, loh saya nggak ngasih animasi kok. Nah, kan tadi di slide master kita kasih ya. Kemudian di sini ada next, previews juga jalan ya. Ini saya isi simpulan, ini ke home, ini ke close. Nah, animasinya di sini saya nggak ngasih. Kita ngasihnya tadi di mana? View, slide master. Nah, di bagian penampil materi di sini. Nah, ini animasinya sudah ada. Jadi ketika kita memasukkan materi-materinya, kita tinggal masukin saja tanpa membuat animasi lagi, tanpa menyisipkan animasi lagi. Nah, ini template kita sudah selesai ya kan. Kembali ke view normal lagi ya. Kemudian kita simpan dengan nama, nah ini file save as, simpannya dengan nama, misalnya disimpan di mana ini, bentar. Di mengajar semester genap Aplikom Pertanian 1920 misalnya. Kita kasih template ya. Kita kasih template tipenya POT-X, PowerPoint Template X. Kalau POT ini berarti PowerPoint Template tapi versi 97 2003 ya, sama seperti PPT sama PPT X gitu aja ya. Nah, karena ini kita pakai versi terbaru berarti PowerPoint Template. Ini yang POT-X. Klik ya. Ya, oh ini kok rubah lagi nih posisinya ya. Tinggal di PowerPoint Template di boleh di misalnya di sini template POT-X ya. Kita save. Nah, kalau misalnya kita bikin dokumen baru, misalnya insert file new misalnya ya. Kita mau pakai gimana? Nah, kalau tadi kita nyimpannya di itunya bagaimana, coba lihat. Save as F12 ya kan. POT-X ya. Di PowerPoint template ya, ya silakan ya. Oke, saya tadi tetap simpannya di folder saya, misalnya di sini. Jadi kalau misalnya saya mau pakai gimana caranya? Saya punya dokumen baru seperti ini, misalnya saya pakai design. Nah, kemudian di sini saya browse for theme, langsung aja. Di mana tadi? D UMP
ngajar semester genap Applikom pertanian misalnya. Nah, ini kan template-nya tadi ya, apply, langsung selesai ya. Jadi tidak perlu membuat dari awal, tinggal isikan materi. Oke ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hide slide ya, ngatur animasi dan sebagainya. Silakan Anda bisa pelajari lagi di modul itu, ada materi lanjutannya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.